الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Ranting Pasir Wetan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang tak terbilang, tak terhitung, tak ternilai. Karena itu menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur setiap waktu atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita syukuri dengan lisan mengucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Cukup dengan lisan? Belum. Kita syukuri dengan hati kita, meyakini bahwa semua nikmat itu adalah pemberian karunia Allah semata. Cukup dengan lisan dan hati? Belum sempurna. Maka sempurnanya syukur adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan kesempurnaan syukur itu terletak pada ketaatan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari gelapnya kesyirikan, gelapnya kejahiliahan. Manusia dibimbing dengan hidayah Allah untuk mengenal agama tauhid, yaitu agama Islam, agama yang menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah berbahagia sekali lama kita tak jumpa ya. Malam ini Allah takdirkan kita berjumpa dalam majelis yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Bahkan sudah tanggal 15 nggih. Yang sering disebut nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban itu Bapak Ibu sekalian itu bulan ke-8 kalau dalam penanggalan kalender Hijriah. Bulan yang terletak di antara dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bahasa para ulama itu Sya'ban ini diapit dua bulan mulia. Ramadan mulia, Rajab mulia. Kemuliaan bulan Rajab karena termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan mulia. Lebih-lebih bulan Ramadan yang dikatakan dalam hadis Nabi sebagai Syahrul Mubarak,
bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bulan Sya'ban ini seakan-akan tidak punya keutamaan. Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lathaiful Ma'arif beliau mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini diapit 2 bulan agung, yaitu Rajab dan bulan Ramadan. Orang-orang terlalu hanyut dalam kegembiraan ketika di bulan Rajab, apalagi di bulan Rajab itu ada peringatan apa kemarin? Isra Mi'raj. Lebih-lebih nanti kegembiraan orang ketika memasuki bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban itu seakan-akan dilupakan, seakan-akan tidak punya keistimewaan. Padahal di dalam hadis Rasulullah disebutkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau sesering ini berpuasa di dalam 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban." Jadi Usamah bin Zaid ini melihat, mengamati Nabi itu ketika masuk bulan Sya'ban itu puasanya banyak, sering. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, "Kenapa ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? Qala, beliau bersabda, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun." Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan." Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka kemudian Rasul mengatakan, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang di dalamnya diangkat atau dilaporkan amal perbuatan kita oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hadis ini Nabi mengatakan, "Fauhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun." Oleh karena itu aku senang amal perbuatanku itu diangkat, dilaporkan kepada Allah di saat aku sedang berpuasa. Bapak Ibu sekalian, hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Salah satunya adalah bulan dilaporkannya, diangkatnya amal perbuatan kita oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang pelaporan amal itu, kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya pada bulan Sya'ban saja. Ada 2 waktu, Bapak Ibu sekalian, waktu di mana amal kita diangkat atau dilaporkan oleh malaikat. Satu yang bersifat harian, 2 bersifat pekanan. Nah, yang harian itu kapan? Yang harian. Yang harian itu di 2 waktu. Waktu subuh dan waktu asar. Jadi, waktu subuh dan waktu asar. Itu waktu-waktu setiap hari di mana amal kita diangkat, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat di malam dan di siang hari
silih berganti mengawasi kalian. Dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada mereka para malaikatnya. Padahal Allah lebih mengetahui tentang hamba-hambanya dibandingkan dengan para malaikatnya itu. Maka Allah bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikatku, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku itu? Maka mereka para malaikat ini menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Ini Bapak Ibu sekalian, dalam sehari itu 2 kali amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 2 waktu yang luar biasa, subuh dan asar. Jadi di 2 waktu ini Bapak Ibu sekalian, malaikat itu ganti shift. Malaikat yang bertugas asar selesai shiftnya nanti subuh. Nah, ketika subuh tiba, malaikat yang dari asar sampai subuh ini naik ke langit, digantikan oleh malaikat yang lain yang bertugas dari subuh sampai asar. Dan ketika naik ke langit inilah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para malaikat, kalian tinggalkan hambaku, mereka sedang melakukan apa? Maka dijawab oleh malaikat, mereka aku tinggalkan sedang melakukan sholat. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah sholat berjamaah di 2 waktu ini. 2 waktu yang sama-sama berat apa ringan? Ibu-ibu, subuh berat nggih? Asar berat. Beratnya asar di mana? Lagi ngantuk-ngantuknya, lagi kesel-kesele. Bapak pulang dari kantor jam 3, naik motor pulang. Dalam perjalanan pulang berkumandang azan asar. Kira-kira pilih mandek apa bablas? Hah? Bablas guys. Bablas. Tergantung mandek yang di nang warung. Milih ya bablas pulang. Nanggunglah nanti sholat kalau udah sampai rumah. Tapi begitu sampai rumah, kira-kira langsung sholat apa tidak? Enggak. Leyeh-leyeh ngopi medang. Kira-kira habis medang tiduran nggih. Bablas 5 menit sebelum maghrib baru bangun. Cepat-cepatan wudu, baru dapat 2 rakaat azan maghrib berkumandang. Kira-kira sholat asarnya sah apa tidak itu? 2 rakaat dapat di waktu asar akhir, sisanya udah masuk waktu maghrib. Sah nggak kira-kira sholatnya? Hah? Kurang. Nggak ada istilah kurang sah atau tidak. Jadi para ulama fikih itu mengatakan yang seperti itu kondisinya sah. Masih dianggap sholat di waktu atau adaan. Kalau orang berniat kan gitu ya, adaan. Cuman mandan lalai atau lalai bahkan karena melakukan sholat di akhir waktu, bahkan habis waktunya. Itulah kenapa waktu asar itu menjadi waktu yang utama, berat termasuk. Ibu-ibu juga begitu nggih. Lagi sore itu kan lagi ngomong bocah, mandiin bocah. Setelah itu mungkin masak-masak dulu,
nyiapin buat suami, buat keluarga. Jam 5 belum selesai, nanggung. Jadi itu waktu asar seperti itu kondisinya. Berat. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua waktu sholat al-bardain, subuh dan asar, dakhalal jannah. Jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan waktu sholat subuh. Maka disebut al-bardain, dua waktu berat. Ya. Tapi ketika kita mampu istiqomah di dua waktu ini, maka Allah berikan balasan berupa surganya. Nah, karena dua waktu sholat ini termasuk balasannya besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka peringatan Nabi pun keras terhadap dua waktu ini. Man taraka sholatal asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan waktu asar, maka dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar pahalanya, tapi resikonya juga besar. Nah, inilah dua waktu yang ketika kita sholat, kita disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang bergantian shift tugasnya di waktu asar dan waktu subuh. Nah, itu yang harian. Dua pelaporan amal itu bersifat mingguan, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Itu yang harian. Okay. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul amalu yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim." Amalan manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis, dan aku suka saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Nah, ini beberapa hadis yang menjelaskan bahwa pelaporan amal kita ada yang harian, ada yang pekanan, dan yang tahunan adalah di bulan Sya'ban. Itulah satu dari keistimewaan bulan Sya'ban. Bulan dilaporkannya seluruh amal kita oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas kapan berakhirnya amal kita dilaporkan? Kalau kita sudah selesai sudah. Jadi para ulama mengatakan ketika ajal kita sudah datang, seluruh amal perbuatan yang kita lakukan akan diangkat seluruhnya. Kemudian lembaran catatan amal kita akan digulung, tutup buku. Tidak ada pencatatan amal lagi ketika kematian sudah datang kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang juga disebutkan oleh para ulama tentang bulan Sya'ban ini, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan pendahuluan Ramadan. Okay? Karena berurutan Sya'ban, Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, bulan Sya'ban itu ibarat pendahuluan bulan Ramadan. Karena itu amalan seperti puasa, memperbanyak membaca Al-Quran, dan bersedekah yang dianjurkan di bulan Ramadan, itu pula yang hendaknya kita perbanyak di bulan Sya'ban. Okay. Jadi Imam Ibnu Rajab mengatakan bulan Sya'ban itu adalah pendahuluan dari bulan Ramadan. Karena itu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan 3 disebutkan di sini, yaitu 1 berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah, maka itu pula yang perlu diperbanyak di bulan Sya'ban. Hikmahnya adalah menghidupkan bulan Sya'ban dengan memperbanyak 3 amalan tadi,
itu sebagai ajang latihan bagi kita sebelum benar-benar memasuki bulan Ramadan. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan itu. Nah, tentang hal ini Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam salah satu hadis tentang keutamaan, tentang fadilah amal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafar." Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Ya. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan. Orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Orang-orang yang memberi makan kepada orang lain. Bersedekah bahasa kita. Dan yang keempat adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Suka baca Quran, menjaga lisan, bersedekah, beri makan orang miskin, wasaimina fi syahri Ramadan. 3 amalan yang disebutkan 1, 2, 3 tadi itu keutamaannya bertambah ketika di bulan Ramadan. Oke? Baca Quran, kemudian menjaga lisan, yang ketiga memberi makan. Itu lebih utama lagi ketika diamalkan di bulan Ramadan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan pendahuluan dari ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, para ulama juga mengatakan bahwa Sya'ban itu memiliki kedudukan semisal dengan sholat sunnah rawatib. Sya'ban itu memiliki kedudukan semisal dengan rawatib. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, umumnya ibadah-ibadah yang mulia itu biasanya ada ibadah pendahulunya, sebelumnya. Seperti kalau kita mau sholat, ibadah pendahuluannya adalah wudu. Orang yang haji, ibadah pendahuluannya ihram itu, menggunakan pakaian. Begitu pula dengan bulan Sya'ban ini, jadi amalan yang kita lakukan di dalamnya itu adalah sebagai rawatib. Jadi semisal dengan sholat rawatib ketika kita melakukan sholat. Karena itu dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan puasa Sya'ban itu seumpama sholat rawatib bagi puasa Ramadan. Kalau untuk sholat itu ada rawatib qabliyah dan ada ba'diyahnya. Maka untuk Ramadan, kata Imam Nawawi, untuk Ramadan itu qabliyahnya adalah puasa sunnah di bulan Syawal, di bulan Syawal. Ini perkataan dari Imam Nawawi. Jadi diumpamakan kalau kita berpuasa di bulan Sya'ban seperti halnya kita melakukan sholat sunnah qabliyah. Dan puasa sunnah Syawal 6 hari di bulan Syawal seperti halnya kita sholat sunnah ba'diyah. Itu kedudukan dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama juga pernah mengatakan, Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau berkata, bulan Rajab itu bulan menanam, ini sudah lewat. Bulan Sya'ban itu bulan menyemai, memelihara, ngasih pupuk. Bulan Ramadan itu bulan panen. Jadi diumpamakan seperti itu.
Artinya kemarin di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak atau mengistiqomahkan amalan-amalan yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan nanti. Di bulan Sya'ban ini kita pelihara apa yang sudah kita biasakan di bulan Rajab. Baru di bulan Ramadan amalan-amalan itu menjadi ringan. Itulah hasil dari pembiasaan kita di bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Itu beberapa nasihat penting dari para ulama-ulama berkaitan dengan Sya'ban. Jadi maka benar yang dikatakan oleh Rasulullah, Sya'ban itu tergolong bulan yang dilalaikan oleh sebagian manusia karena menganggap tidak punya keistimewaan. Padahal Rasul sudah menyebutkan dalam hadis tadi, keistimewaan dari bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya atau dilaporkannya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 15 hari ke depan kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan? Atau apa yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki bulan Ramadan? Yang pertama, kira-kira apa? Ya. Pertama kita perbanyak doa dulu. Perbanyak doa. Apa doa kita? Supaya sampai umur kita di bulan Ramadan. Ada doa yang viral ya, yang sering diamalkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Atau dalam hadis yang lain, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya. Hadis tentang doa ini dinyatakan dhaif oleh para ulama-ulama hadis. Tetapi Imam Baihaqi ya, kemudian termasuk juga Ibnu Rajab Al-Hambali ini berpendapat bahwa meskipun hadis tadi tentang doa mohon keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban dan sampainya usia kita di bulan Ramadan, sekalipun itu dhaif, tapi untuk zikir, untuk doa atau untuk fadilah amal itu boleh kita gunakan. Sama halnya kalau kita berdoa dengan bahasa sendiri, yang redaksinya kita bikin sendiri, pakai bahasa kita sendiri, itu boleh ya. Kalau kita nggak hafal Arabnya, kita doa dengan bahasa Jawa, bahasa sendiri boleh. Itulah kemudian para ulama mengatakan hadis-hadis tadi tentang doa itu meskipun dhaif, maka boleh kita gunakan doa. Apalagi doa itu mengandung kebaikan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'bana, berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Doa-doa yang seperti ini yang dianjurkan oleh para ulama kita perbanyak karena mengandung pengharapan yang sangat tinggi agar kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, atau dalam doa yang lain, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah selamatkan, sampaikan kami di bulan Ramadan dan datangkan atau selamatkan Ramadan itu kepada kami dan jadikan amal-amal kami nanti amal-amal yang diterima. Itu diantara beberapa doa yang
kita dianjurkan untuk mengamalkan. Kita mohon keberkahan, barokah, bahasa kita berkah nggih. Barokah itu apa Bapak sekalian? Kita sering mengucapkan kata berkah atau barokah. Berkah itu ziyadatul khair, banyaknya kebaikan. Banyaknya kebaikan, bisa juga berkembang. Jadi keberkahan itu dalam banyak hal. Keberkahan dalam harta, keberkahan dalam umur, ya. Keberkahan dalam anak-anak kita. Jadi keberkahan dalam harta misalkan ada orang penghasilan sebulannya cuma 3 juta. Tapi dengan uang 3 juta itu bisa memberikan manfaat yang besar, yang banyak. Bisa untuk nafkah keluarga, bisa juga untuk sedekah untuk orang lain. Itu meskipun sedikit, tapi manfaatnya banyak. Itu termasuk yang berkah. Kira-kira kalau harta banyak berkah tidak? Berkah juga, tergantung pemanfaatannya. Nah, kalau punya gaji sebulan 30 juta tapi hanya untuk poya-poya misalkan, tidak ada keberkahan di situ. Sehat itu ya berkah. Sakit berkah juga sesungguhnya. Bagaimana berkahnya sakit itu? Karena dalam sakit yang Allah berikan kepada kita itu ada nilai lebihnya di situ. Nabi Ayub alaihissalam itu 18 tahun Allah uji dengan sakit. 18 tahun sampai badannya kurus kering, bahkan ulat belatung keluar dari kulitnya. Saking beratnya ujian sakit yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi beliau mampu bersabar dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai keberkahannya. Ketika ditimpa ujian sakit, mampu bersabar dan tetap taat kepada Allah, maka itulah keberkahan. Jadi sakit itu manfaatnya ada buat kita Bapak Ibu sekalian. Satu apa? Dosa kita diampuni. Ya, dihapus dosa-dosa kita, itu berarti kebaikan bagi kita, tambahan kebaikan yang diberikan oleh Allah, meskipun itu bentuknya adalah ujian, musibah. Sehat itu juga berkah, sakit juga ada keberkahannya di situ. Kita diberikan umur panjang dan banyak melakukan kebaikan di situ, maka umur itu berkah. Maka suatu ketika Nabi pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ya Rasulullah, siapakah sebaik-baiknya manusia itu?" Maka Rasul menjawab apa? Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang umurnya panjang, amalnya banyak. Orang itu tanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah seburuk-buruknya manusia?" Nabi menjawab, umurnya panjang, amalnya buruk. Ya, seburuk-buruknya manusia, amalnya panjang, tapi amalnya buruk. Nah, kalau misalkan amalnya panjang, amalnya baik, umurnya panjang, itu lebih baik hidup apa mati ya? Dikasih umur panjang sama Allah, tapi kebaikannya banyak. Kira-kira lebih baik mati apa hidup? Lebih baik hidup. Jadi para ulama mengatakan, kalau ada orang seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, dikasih umur panjang, kebaikannya banyak, lebih baik dia hidup terus. Karena dia manfaatkan umur yang Allah berikan itu untuk berbuat kebaikan. Nah, sebaliknya kalau umurnya panjang, amalnya buruk, lebih baik cepat tutup usia.
karena akan merugikan diri dan masyarakat atau orang lain. Nah, itu jadi kita mohon keberkahan kepada Allah dalam banyak hal. Lebih-lebih Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Ramadan itu terletak pada setiap kebaikan yang kita perbuat, balasannya lipat-lipat. Sangat banyak. Lebih-lebih pahala ibadah puasa itu sendiri. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Fa innahu li. Ya. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Puasamu itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan balasan. Nah, di sini Imam Qurtubi mengatakan bahwa pahala atas puasa itu bahasa kita tuh unlimited, tak terbatas. Kalau pahala atas ibadah lain itu ada bilangannya, tapi pahala atas ibadah puasa itu tak terbatas. Dan Allah mengatakan wa ana ajzi bih, aku yang memberikan balasan atas ibadah puasa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini disebutkan oleh para ahli tafsir dan juga para ulama hadis bahwa puasa itu adalah ibadah yang sir sifatnya, rahasia. Rahasia karena yang tahu persis kita puasa atau tidak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sir maksudnya di situ adalah pahala atas ibadah puasa itu hanya Allah yang mengetahui berapa pahala yang akan diberikan kepada hamba-hambanya, dan itu tidak terbatas, unlimited. Nah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Zumar, ya, Al-Zumar ayat 10, innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi balasan atas kesabaran itu pahalanya tanpa hitungan. Ayat ini memang menyebutkan kesabaran, dan perlu kita pahami puasa itu adalah ibadah penuh dengan kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah ketika puasa, dan sabar dalam menanggung kesulitan dalam puasa. Kita sabar dalam menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah selama kita puasa? Dari sejak subuh sampai dengan tiba waktunya berbuka, itu kita ikuti perintah Allah itu dengan penuh kesabaran. Kita sabar menahan diri dari melakukan keburukan-keburukan, untuk tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan dan merusak pahala puasa kita. Dan yang ketiga, sabar dalam kesulitan. Apa kesulitan kita? Menahan pedih, lapar itu ya hal yang sulit, itu yang tidak kita sukai. Tapi yakinlah bahwa di balik kesulitan itu ada pahala yang besar. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu Bapak sekalian, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Jadi harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia semata. Al-baqiyatus sholihat, yang kekal di sisi Allah itu adalah pahala dari amal kita. Yang kekal di sisi Allah itu adalah balasan atas ibadah kita. Kita Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan nanti tidak makan, tidak minum dari pagi sampai maghrib tiba. Tapi begitu maghrib tiba, kita boleh makan minum lagi. Artinya apa? Rasa lapar, haus yang kita alami sejak subuh
itu berhenti dengan dibolehkan kita makan minum saat berbuka. Jadi rasa haus lapar itu hilang. Tapi apa yang tidak hilang? Apakah yang tidak hilang? Balasan atas ibadah yang kita lakukan itu. Itu Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang pertama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua yang juga perlu kita siapkan adalah atau kita lakukan memperbaharui taubat, istighfar kita perbanyak di bulan-bulan ini menjelang kita memasuki bulan Ramadan. Kenapa kita dianjurkan memperbanyak istighfar, bertaubat? Para ulama mengatakan bulan Ramadan itu bulan berkah, bulan suci, bulan mulia. Maka sudah seharusnya kata ulama kita membersihkan diri kita dari noda-noda dosa kita. Jadi bisa biar nanti satu frekuensi. Kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan bertaubat dan kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka di situ kata ulama, ketika kita mengawalinya dengan istighfar, bertaubat, maka kita akan merasakan semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan nanti. Yang ketiga, ini sampai jam berapa ini? Cukupnya lah ya. 2 poin lagi. Yang ketiga, atau satu terakhir ini. Yang juga perlu dipersiapkan adalah menyusun perencanaan. Bahasa kerennya itu planning. Contoh, nanti bulan Ramadan kita mau khatam berapa kali? Itu sudah direncanakan. Mau sekali, mau 2 kali, kita rencanakan. Kalau kita merencanakan mau khatam sekali, kita bagi-bagi. Ya, 1 juz itu berapa halaman, guys? 20. Berarti bagi 5 waktu, berarti 4 halaman. Habis subuh 4 halaman, habis zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, habis tarawih 4 halaman. Kayaknya enteng tapi berat, Pak. Tetap berat rasanya. Ngantuk. Mau habis subuh musuhnya ngantuk. Habis zuhur masih kerja. Habis asar udah lemes. Maghrib makan-makan dulu sampai datang waktu isya. Oh, sudah sempat ngaji. Nanti habis tarawih garing ngantuk kayak tidur. Enggak sempat, tapi kita tetap berupaya mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah-ibadah yang pokok itu tadi. Tetap kita rencanakan semampu yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang yang lebih fokus kita rencanakan itu apa? Terutama ibu-ibu ya. Planning nanti kue lebarannya apa harus direncanakan. Planning nanti beli bajunya kapan harus direncanakan. Warnanya apa, motifnya apa direncanakan. Dan itu pun dilakukan di 10 hari terakhir menjelang puasa berakhir. Kadang-kadang kita tuh malah dianjurkan lebih fokus ibadah di 10 hari terakhir. Tapi kadang-kadang kebalik nih. 10 hari terakhir orang bayar zakat mal. Lebih banyak di mal mengeluarkan uang untuk belanja macam-macam. Musola, masjid sudah mulai pada sepi. Banyak yang pindah tempat. Maka banyak ulama mengatakan kita menjalani puasa 1 bulan itu ibarat pertandingan sepak bola. Babak pertama pesertanya banyak sekali. Oke? Kayak Piala Dunia kan berapa? 32 negara ya, Pak? 24. Nanti yang masuk babak 1/8-nya tambah maju, tambah sedikit. Nah, yang pemenangnya mesti hanya 1, 2, 3. Jadi yang menang sampai fokus ibadah di akhir Ramadan itu hanya sedikit. Jadi seperti itulah perumpamaan. Maka para ulama mengatakan kita berupaya mengatur
buat perencanaan. Kalau saya tuh belikan anak-anak baju tuh di bulan-bulan ini biasanya. Jadi sehingga nanti kalau bulan puasa sudah nggak perlu sibuk-sibuk ke toko mana. Padahal kalau kita berangkat siang, nanti asar ya mesti ketabrak, kehilangan kesempatan asar berjamaah. Berangkat asar ke toko, 12 maghrib, berbukanya jadi terlambat. Apalagi kalau berangkatnya bermaghrib, terus nggak sempat tarawih lagi. Maka kita atur, kita rencanakan, jangan sampai di bulan Ramadan itu sibuk dengan persiapan Lebaran yang sifatnya ya kelambi, makanan dan sebagainya. Jadi Bu, mulai diatur di bulan ini sudah merencanakan baju-baju untuk anak-anak kita. Itu diantara beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Kemudian yang terakhir, bergembira dengan datangnya Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Cuman kadang-kadang terhadap Ramadan yang akan datang ini sikap orang macam-macam. Ada yang gembira itu diwujudkan dengan mulai banyak ibadah di bulan Sya'ban. Benar-benar gembira dan berusaha memaksimalkan ibadah nanti di bulan Ramadan. Kalau anak-anak kita kegembiraannya kan tidak kayak kita orang tua. Anak kita gembiranya dengan ya merconan, caranya bocah menyambut Ramadan seperti itu. Ada juga orang yang ketika Ramadan mau datang itu biasa-biasa saja. Dia merasa sama Ramadan dengan bulan yang lain. Ibadahnya pun nanti biasa-biasa saja di bulan Ramadan. Ini yang perlu kita ubah. Dan ada yang merasa berat sekali. Sudah membayangkan sebulan penuh bakal tidak makan siang, nggak bisa sarapan, nggak bisa ngopi, merokok. Itu membayangkan sebulan itu rasanya berat. Ya, itu sikap orang menghadapi Ramadan seperti itu. Kemudian kita yang masuk yang nomor 1 ya, orang yang gembira dan semangat nanti ketika memasuki bulan Ramadan. Begitu Bapak sekalian, jam berapa? 9 ya? Ya. Cukup nggih? Oh, kelamaan tambah ngantuk. Dan yang perlu nanti persiapan ilmu. Jadi ulang-ulang lagi baca-baca tentang fikih yang membatalkan, yang makruh, yang disunahkan, itu perlu kita baca-baca ulang. Itu yang saya sampaikan Bapak sekalian, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.